Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nandita Muhammad Rizal dari kelas 4C Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya yang berangkat dari artikel yang sebelumnya telah saya publikasikan di Kompasiana yang berjudul Ketika Pembayaran Non-Tunai Menjadi Resiko Belajar dari Kasus Rotio. Mengapa saya memilih menulis ide ini? Karena di tengah gegap gempita transformasi digital, kita seringkali melupakan sisi kemanusiaan. Kasus viral seorang nenek yang menangisi karena pembayaran tunainya ditolak adalah alarm keras bagi dunia bisnis. Menulis ide ini di platform publik seperti Kompasiana bertujuan untuk memicu kesadaran bahwa kebijakan cashless bukanlah sekadar soal teknologi, tapi juga soal inklusivitas. Mengapa menulis ide ini dan urgensinya apa? Nah, secara alasan ini kuat mengapa ide ini penting untuk dipublikasikan karena dari aspek hukum secara legal menolak rupiah tunai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa sanksinya bisa mencapai denda 200 juta rupiah. Dan untuk di kesenjangan literasi, data menunjukkan lebih dari 30% penduduk lansia di Indonesia itu tidak menggunakan smartphone. Kebijakan cashless tanpa opsi tunai secara tidak langsung mengeklusi kelompok rentan ini. Dan untuk keseimbangan empati dan SOP-nya, saya ingin menyoroti bagaimana karyawan garda terdepan seringkali terjebak antara peraturan perusahaan atau SOP dan empati suatu kemanusiaan. Kaitannya dengan resiko. Dalam artikel saya ini, saya menekankan bahwa kasus ini berkaitan erat dengan 3 resiko utama, yaitu yang pertama, resiko operasional dan hukum. Kegagalan memahami aturan hukum pembayaran tunai yang berujung pada potensi denda yang sangat besar. Yang kedua, resiko reputasi. Inilah yang paling fatal di era digital. Satu video viral bisa menghancurkan investasi branding selama puluhan tahun. Analisis saya ini menunjukkan penghematan operasional dari sistem cashless tidak sebanding dengan biaya pemulihan krisis reputasi jika hal ini terjadi. Dan yang ketiga itu resiko strategis, kesalahan asumsi bahwa seluruh segmen pasar siap dengan digitalisasi. Nah, untuk kesimpulan dan penutup di presentasi saya kali ini tentang artikel saya tersebut, pelajaran dari kasus Rotio sangat jelas, yaitu efisiensi tanpa empati adalah bom waktu. Bom waktu. Teknologi seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Manajemen resiko bukan hanya soal angka, di atas kertas, tapi juga tentang bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak kebijakan terhadap masyarakat yang luas. Nah, semoga artikel dan video presentasi ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua dalam menyongsong transformasi digital yang lebih inklusif. Saya Nandita Muhammad Rizal, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.